Jangan lupa tekan tombol like sebelum lanjut. Semoga dengan itu kita semua selalu dijaga oleh Allah dari kehilangan orang yang kita cintai tanpa kabar. Karena kadang ujian rindu itu bukan hanya saat ditinggal mati, tapi juga saat seseorang yang kita cinta kembali tanpa kenal siapa kita. Angin laut sore itu membawa aroma asin yang menusuk, seperti luka yang tak kunjung kering. Suara debur ombak terdengar sama seperti 2 tahun lalu, hari ketika kapal nelayan itu tak pernah kembali. Di tepi pantai, seorang perempuan berdiri terpaku. Namanya Nadia. Tubuhnya kurus, kulitnya menggelap oleh matahari, tapi matanya masih menyimpan sesuatu yang tak bisa padam, harapan. Harapan yang, bagi orang lain, mungkin sudah gila. 2 tahun sudah, sejak Arif, suaminya, hilang di tengah lautan ganas saat badai datang tanpa peringatan. Kapal kecil mereka hancur diterjang gelombang. Jasad para nelayan lain berhasil ditemukan, tapi tidak Arif. Tidak ada tubuh, tidak ada bukti, hanya laut yang diam dan langit yang seolah menelan setiap doa. Setiap hari Nadia datang ke tepi pantai, membawa selembar sajadah lusuh dan sebotol air bekal wudhu. Ia menatap cakrawala, lalu menunduk, menengadahkan tangan, dan berbisik lirih. Jika ini ujian, aku akan sabar. Tapi jika engkau masih menyimpannya di lautan, ya Allah, kembalikanlah dia. Meskipun hanya dalam mimpi. Hari-hari berlalu, dan setiap doa itu hanya dijawab oleh ombak yang pecah di karang. Penduduk kampung mulai kasihan, sebagian menasihatinya agar ikhlas, sebagian lagi mulai menjauh, menganggap Nadia tak mampu menerima takdir. Namun ia tetap datang, tak peduli hujan atau panas. Baginya, laut bukan sekadar tempat kehilangan, tapi satu-satunya tempat yang masih menyimpan kemungkinan. Di rumah kecilnya di pinggir dermaga, Nadia menyimpan pakaian Arif dalam kotak kayu. Ia tak pernah mencucinya, takut aroma laut di baju itu hilang. Kadang ia membuka kotak itu diam-diam malam-malam, menghirupnya dalam-dalam, seolah sedang memeluk seseorang yang tak lagi bisa disentuh. Suatu malam, saat angin berhembus kencang, Nadia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di atas perahu yang melayang di atas gelombang. Di hadapannya, Arif berdiri dengan wajah basah air laut, tapi senyumnya tenang. Jangan berhenti berdoa, Nat. Kadang yang kita kira akhir, hanya awal yang belum kita pahami. Saat terbangun, dadanya berdebar, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Sejak malam itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia tak lagi menangis setiap kali menatap laut. Ia mulai bicara pada ombak, seperti berbicara pada sahabat lama. Kau tahu di mana dia, kan? Tolong sampaikan, aku masih menunggu. Namun di balik keteguhannya, ada kelelahan yang tak pernah ia akui. Setiap kali mendengar adzan maghrib menggema dari surau dekat pantai, Nadia selalu menunduk lebih lama di sujudnya. Ia memohon agar Allah memberi kekuatan, bukan untuk melupakan, tapi untuk terus percaya bahwa kehilangan ini pun punya makna. Di kampung itu, banyak perempuan yang kehilangan suami di laut, tapi hanya Nadia yang tetap datang setiap sore, berdiri di tempat yang sama. Anak-anak kecil bahkan memanggilnya, perempuan ombak. Ia hanya tersenyum bila mendengar julukan itu. Dalam hati ia berkata, jika mencintai seseorang yang hilang dianggap gila, maka biarlah aku gila selamanya. Suatu senja, ketika matahari hampir tenggelam dan langit memerah seperti luka terbuka, Nadia memandangi garis cakrawala lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang aneh dalam air laut sore itu, seolah ada bayangan bergerak di antara ombak. Ia menyipitkan mata, jantungnya berdegup cepat. Tapi sebelum ia bisa memastikan apa itu, suara azan berkumandang. Angin berhenti sejenak. Ombak seakan menahan diri. Nadia menatap ke langit, meneteskan air mata. Ya Allah, jika aku harus menunggu seumur hidup, maka jadikan penantian ini ibadahku. Tapi jika engkau hendak mempertemukanku lagi dengannya, biarlah aku siap, meski hatiku belum sembuh. Dan ketika ia melangkah meninggalkan pantai, bayangan yang tadi samar di tengah ombak itu tampak mendekat perlahan, seolah laut mulai mengembalikan sesuatu yang dulu ia ambil. Itulah awal dari sesuatu yang tak pernah ia duga.
Sesuatu yang akan mengguncang keyakinannya tentang kehilangan, cinta, dan takdir yang disusun oleh tangan Allah sendiri. Pagi itu, langit berwarna pucat. Kabut tipis menggantung di antara atap rumah kayu di pesisir. Nadia melangkah ke pasar ikan seperti biasanya. Ia membawa bakur rotan dan selembar kain penutup kepala yang mulai memudar warnanya. Di sepanjang jalan, aroma amis laut bercampur dengan wangi daun pisang dan bara arang yang dipakai para pedagang untuk memanggang ikan. Suara tawar-menawar, tawa anak-anak, dan teriakan nelayan yang baru pulang dari laut menjadi latar kehidupan yang sudah akrab baginya. Tapi hari itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ketika ia menunduk memilih ikan di lapak seorang pedagang tua, pandangannya terpaku pada sosok di ujung pasar. Seorang pria berpakaian lusuh sedang menata ikan asin di meja kayu reot. Gerakannya lambat tapi teliti. Caranya merapikan sisik, memotong kepala ikan, bahkan cara ia meniup debu di tangannya, membuat Nadia terhenti. Hatinya bergetar aneh. Seperti ada benang halus yang ditarik dari masa lalu. Ia mengenal cara itu. Ia mengenal setiap gerakan itu. Nadia menatap lebih lama. Matanya tak berkedip. Tidak mungkin. Gumamnya. Pria itu berdiri membelakangi matahari. Wajahnya tertutup bayang. Tapi ada sesuatu di bahunya. Luka kecil memanjang. Persis seperti yang Arif punya karena tersayat tali jaring waktu dulu. Ia ingat betul. Malam itu ia sendiri yang membalut luka itu dengan kain putih dan meneteskan minyak gosok sambil memarahi Arif yang bandel, karena tetap melaut meski terluka. Dunia seolah berhenti berputar. Suara pasar mendadak memudar. Hanya ada detak jantungnya sendiri. Ia melangkah perlahan. Matanya tetap tertuju pada pria itu. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pasir yang tenggelam. Arif? Suaranya nyaris tak terdengar. Pria itu menoleh. Pandangannya teduh, tapi kosong. Wajahnya kotor, rambutnya panjang dan kusut, kulitnya legam oleh matahari. Tapi mata itu, mata hitam dengan sorot tenang dan dalam, itu mata yang sama yang dulu selalu menatapnya setiap pagi sebelum Arif berangkat melaut. Namun sesuatu memukul keras di dada Nadia ketika pria itu hanya menatapnya datar. Tak ada pengakuan, tak ada senyum. Hanya keheningan. Maaf, Bu. Saya tidak kenal. Ucapnya dengan suara parau. Lalu ia kembali menata ikan-ikan di meja seolah tak terjadi apa-apa. Nadia berdiri kaku. Dunia yang tadinya terang mendadak redup. Ia ingin berteriak, ingin memeluknya. Tapi lidahnya kaku. Kakinya tak kuat menahan tubuhnya sendiri. Ia mundur perlahan. Hampir tak sadar saat air matanya mulai jatuh satu persatu. Bagaimana mungkin? Suaranya, tatapannya, bahkan nada bicaranya sama. Ia berusaha menenangkan diri, tapi tubuhnya gemetar. Ia menatap pria itu lagi dari kejauhan. Ada sesuatu yang aneh. Pria itu tampak seperti hidup di dua dunia. Tubuhnya di pasar, tapi pikirannya entah di mana. Beberapa orang menyapanya dengan nama Rahman. Ia menjawab dengan sopan, tapi tetap datar, tanpa senyum. Tanpa ekspresi yang berarti. Nadia duduk di bangku kayu dekat lapak pedagang sayur. Menunduk lama. Dalam pikirannya, bayangan masa lalu Arif datang silih berganti. Suara tawanya, caranya menggoda saat membenarkan kerudungnya, atau kebiasaan kecilnya saat sedang berpikir, mengetuk jari di lutut 3 kali. Dan sekarang, pria lusuh itu melakukan hal yang sama. Mengetuk jari di lututnya 3 kali. Tanpa sadar. Tidak mungkin aku salah. Bisikan itu meluncur lirih dari bibirnya. Itu Arif. Itu pasti dia. Namun rasa ragu menghantam dari segala arah. 2 tahun adalah waktu panjang. Banyak hal bisa berubah. Tapi tidak mungkin manusia berubah sedalam itu tanpa meninggalkan jejak. Hatinya berperang dengan pikirannya. Jika benar itu Arif, kenapa dia tak mengenalinya? Apakah kepalanya terbentur? Apakah dia kehilangan ingatan? Atau, apakah ini sekadar ujian dari Allah untuk menguji keyakinannya? Hari itu Nadia pulang dengan pikiran kacau. Di rumah, ia duduk di depan cermin sambil menggenggam kalung pernikahannya. Allah, jika Engkau hendak mempertemukanku dengannya, maka jangan biarkan aku salah mengenali.
Tapi jika ini hanyalah ujian, kuatkan hatiku agar tidak hancur oleh harapan yang palsu. Namun malam itu, setiap kali ia memejamkan mata, wajah pria di pasar itu muncul lagi. Ia melihat sorot mata yang sama, cara bernafas yang sama, bahkan aroma laut yang sama. Seolah laut mengirimkan kembali seseorang dari kedalaman, tapi tidak utuh seperti dulu. Pagi berikutnya, tanpa banyak berpikir, Nadia kembali ke pasar. Ia berdiri di tempat yang sama, menunggu pria itu datang. Dan ketika ia melihat sosok itu melangkah perlahan di antara keramaian, dadanya bergetar hebat. Kali ini ia tak ingin hanya menatap dari jauh. Ia ingin tahu siapa dia sebenarnya. Dan tanpa sadar, langkah kecil itu akan membawa Nadia ke sebuah perjalanan yang tidak akan pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun di saat itu, ia belum tahu bahwa pertemuan itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar bekerja di balik takdir. Sesuatu yang perlahan disusun oleh tangan Allah melalui waktu, air mata, dan kehilangan. Langit sore itu berwarna kelabu, seperti enggan melepaskan cahaya. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah dan angin laut yang dingin menusuk kulit. Nadia berdiri di tepi pasar, tempat di mana tadi siang ia melihat pria berpakaian lusuh yang membuat dadanya bergetar hebat. Sejak momen itu, pikirannya tak tenang. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu. Samar, tapi sangat akrab. Sejak Arif hilang, Nadia sudah belajar menahan diri dari setiap rasa rindu yang bisa melumpuhkan. Tapi hari ini, rindu itu seperti hidup lagi. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya ilusi. Mungkin hanya lelaki asing yang kebetulan mirip. Tapi hatinya menolak. Hatinya seolah mengenali langkah, cara menunduk, bahkan cara pria itu mengangkat karung ikan di bahunya. Semua sama seperti Arif dulu. Ia berdiri di depan toko ikan asin yang sudah mulai tutup. Mata tuanya menatap sekeliling, mencari sosok itu. Dan di ujung jalan becek yang mengarah ke muara, ia melihatnya lagi. Pria itu berjalan pelan, menunduk, membawa karung kecil di tangan. Nadia tak sempat berpikir panjang. Kakinya bergerak sendiri, mengikuti dari jauh. Langkah demi langkah terasa seperti menembus masa lalu. Setiap tikungan yang mereka lewati mengembalikan kenangan tentang masa ketika ia dan Arif dulu sering berjalan bersama pulang dari pasar, bergandengan tangan sambil bercanda soal masa depan yang kini tinggal serpihan. Tapi semakin lama ia mengikuti, semakin jelas bahwa pria itu menuju ke arah yang asing, ke kawasan tua dekat muara yang hampir ditinggalkan orang. Jalan itu dipenuhi rumput liar. Rumah-rumah kayu reot berdiri miring, sebagian sudah kosong. Ia sempat ragu, tapi dorongan di dadanya terlalu kuat untuk dihentikan. Hingga akhirnya pria itu berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana, tampak renta dan gelap. Nadia menahan napas. Dari celah papan dinding, ia melihat cahaya redup lampu minyak. Pria itu masuk tanpa menyalakan lampu lain, lalu duduk bersila di lantai. Beberapa menit kemudian, terdengar suara lembut dari dalam. Suara itu bukan bicara, bukan pula bernyanyi, tapi berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara itu menghentak dada Nadia. Getarannya persis seperti yang dulu sering ia dengar dari suaminya setiap selesai sholat malam. Suara itu pelan, tapi mengandung kedalaman yang membuat air matanya jatuh begitu saja. Ia menutup mulut, takut suara tangisnya terdengar. Ia berdiri di sana cukup lama, membiarkan hujan rintik turun lagi, menembus kain kerudungnya. Hatinya seperti terbelah dua, antara keyakinan bahwa itu suaminya dan ketakutan akan kenyataan bahwa mungkin hanya kebetulan. Tapi setiap kali pria itu bersuara, setiap kali gerakannya terekam di matanya, semakin kuat keyakinan itu tumbuh. Lalu tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara batuk berat. Pria itu berhenti berzikir. Ia bangkit perlahan, mengambil sesuatu dari sudut ruangan, selembar sajadah tua yang hampir sama dengan yang dulu mereka gunakan bersama. Nadia merasa lututnya lemas. Ia hampir ingin berlari masuk, memanggil nama yang sudah lama ia simpan di setiap doa, tapi langkahnya kaku. Di dalam dirinya, dua suara bertarung. Datangi dia. Mungkin itu benar dia. Jangan terburu-buru. Jika Allah menghendaki,
Kau akan dipertemukan dengan cara yang lebih pasti. Ia memilih diam. Angin malam menembus tubuhnya, membuatnya menggigil. Tapi ia tetap berdiri di situ, menatap rumah kayu itu seolah sedang memandangi sebuah makam yang hidup. Ketika malam semakin larut, lampu minyak di dalam rumah padam. Rumah itu menjadi gelap total, hanya suara hujan dan desir angin yang terdengar. Nadia menatap ke arah pintu yang kini tertutup rapat. Ia menunduk, lalu meneteskan air mata yang terakhir untuk malam itu. Jika benar engkau mempertemukanku dengannya lagi, ya Allah, aku mohon, jangan biarkan aku salah mengenali ujian MU. Ia berjalan pulang perlahan, melewati jalan yang sama, dengan hati yang setengah hidup, setengah mati. Setiap langkahnya berat, tapi entah kenapa ada sedikit cahaya yang tumbuh di dada. Ia tak tahu apakah itu harapan atau keputusasaan, tapi satu hal yang pasti, malam ini hatinya kembali berdetak dengan irama yang sudah lama hilang. Ketika ia menoleh sekali lagi ke arah rumah itu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di jendela, tampak bayangan pria itu berdiri, menatap ke arah jalan yang baru saja ia lalui. Tatapan itu tenang, tapi mata itu memancarkan sesuatu yang hanya bisa dikenali oleh hati yang pernah mencintai. Nadia segera menunduk dan mempercepat langkah. Hatinya bergetar hebat, bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak emosi yang tak bisa ia beri nama. Ia tahu, malam itu menjadi titik di mana penantiannya tak lagi sama. Kini laut bukan lagi satu-satunya tempat yang menyimpan rahasia tentang kehilangan. Ada rumah tua di pinggir muara yang mulai berbisik dalam diam. Rumah yang mungkin menyimpan seseorang yang dulu pernah ia cintai sepenuh jiwa. Dan Nadia tahu, langkahnya hari ini baru saja menapaki pintu dari takdir yang mulai bergerak pelan. Fajar datang dengan pelan, seperti ragu membangunkan dunia dari tidur panjangnya. Kabut masih menutup sebagian desa pesisir itu, dan dari kejauhan suara ombak terdengar lebih lembut dari biasanya. Tapi hati Nadia justru berdegup kencang sejak semalaman ia tak bisa memejamkan mata. Bayangan rumah tua di pinggir muara terus menari di pikirannya. Suara zikir, sajadah lusuh, dan mata lelaki yang menatap dari balik jendela. Semua terasa terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Pagi itu, tanpa banyak pertimbangan, Nadia menyiapkan sesuatu. Ia merebus nasi, menggoreng ikan kecil, dan menyiapkan air putih di dalam botol. Tangannya gemetar saat membungkus makanan itu dalam kain bersih. Ia tak tahu apa yang hendak ia lakukan jika benar bertemu pria itu lagi. Tapi dorongan dalam dadanya terlalu kuat. Seolah setiap langkahnya adalah perintah yang datang dari langit. Jalan menuju rumah tua itu masih becek. Sisa hujan semalam membuat tanah liat menempel di ujung sandal. Burung-burung camar berputar di atas laut, memanggil satu sama lain. Suasana itu mengingatkannya pada pagi-pagi bersama Arif dulu, saat mereka menjemur jaring sambil bercanda tentang masa depan. Namun pagi ini, senyum itu terasa jauh, tergantikan degup jantung yang semakin kencang. Saat sampai di depan rumah kayu itu, Nadia berdiri lama, mengatur napas. Pintu masih tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara langkah perlahan, dan kemudian pintu berderit terbuka. Pria berpakaian lusuh itu muncul. Rambutnya mulai beruban di tepi. Wajahnya kaku tapi matanya jernih. Ia tampak terkejut melihat seorang perempuan berdiri membawa bungkusan. "Maaf, saya hanya ingin memberi sedikit makanan," ucap Nadia pelan. Lelaki itu menatap sebentar, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih. Tapi seharusnya saya yang memberi, bukan menerima." Suaranya lembut, dalam, dan entah mengapa membuat dada Nadia bergetar hebat. Ia berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Pria itu mengambil bungkusan itu dengan sopan, lalu menunduk sedikit sebagai tanda terima kasih. "Saya tinggal sendirian di sini. Maaf kalau membuat orang takut." "Tidak, bukan takut," jawab Nadia cepat. "Hanya rumah ini sepi. Orang jarang lewat." Lelaki itu tersenyum lagi, samar, seperti sedang mengingat sesuatu yang hilang. Kesepian bukan hal yang menakutkan. Kadang, justru di dalam sepi kita bisa mendengar suara yang paling jujur dari hati. Nadia terdiam.
Kata-kata itu persis seperti yang dulu sering diucapkan Arif ketika mereka berbicara tentang hidup. Tapi ia menahan diri. Ia takut kalau ia menyebut nama itu sekarang, semuanya akan pecah seperti kaca rapuh. Hari itu, Nadia tak lama di sana. Ia pamit setelah beberapa kalimat pendek, tapi saat hendak berbalik, lelaki itu berkata pelan, "Terima kasih atas makanan dan doamu." Nadia tertegun. "Dari mana Bapak tahu saya berdoa?" Lelaki itu memandang laut di kejauhan, lalu menjawab lirih. "Orang yang membawa doa biasanya tidak berjalan, tapi dipandu." Langkahnya tenang, matanya lembut. "Saya tahu wajah orang yang sedang dituntun oleh Allah." Hatinya serasa diremas. Ia berjalan pulang dengan pikiran berantakan. Setiap kalimat pria itu seperti menyentuh sisi terdalam dari keyakinannya. Ia tak tahu apakah ia sedang diuji atau diberi isyarat. Tapi malamnya, saat ia menatap sajadah dan menunduk dalam sujud, Nadia merasa seolah seseorang sedang berdoa bersamanya di kejauhan, dengan suara yang sangat mirip dengan milik Arif. Keesokan harinya, ia kembali lagi. Kali ini tanpa membawa apapun selain niat. Pria itu sedang duduk di depan rumah, menambal jaring ikan yang sudah tua. Tangannya cekatan. Gerakannya sama persis seperti Arif dulu. Nadia berjongkok di sampingnya, memperhatikan diam-diam. "Jaring ini sudah banyak bolongnya," katanya. Pria itu tersenyum. "Begitulah hidup. Selalu ada yang robek. Tapi selama masih ada niat untuk memperbaiki, berarti kita belum kalah." Kalimat itu menghantam hati Nadia lebih keras dari apapun. Ia menunduk, berusaha menelan air mata. "Bapak sudah lama di sini." "Saya tak tahu persis. Ketika saya sadar, saya sudah berada di pantai. Orang-orang bilang saya hanyut, tapi saya tak ingat apapun tentang masa lalu." Nadia menatap wajahnya lekat-lekat, seolah berusaha mencari sesuatu di balik garis-garis tua itu. "Tak ada satupun yang Bapak ingat." Pria itu menggeleng perlahan. "Hanya satu hal yang saya ingat, kalimat yang selalu terulang di kepala saya." "Apa itu?" Ia memejamkan mata. "Seseorang menunggu saya di tepi laut. Ia selalu memanggil nama saya, tapi saya tak bisa menjawab." Nadia menutup mulutnya. Bahunya bergetar. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Pria itu memandangnya dengan heran, tapi tetap diam. Hening panjang tercipta di antara mereka. Hanya angin laut yang lewat, membawa aroma garam dan suara camar yang sayup. "Kadang," ucap pria itu pelan, "doa seseorang bisa menahan maut. Tapi jika yang menahan adalah cinta, maka hanya Allah yang tahu akan dibawa kemana jiwa itu." Kata-kata itu membuat Nadia tak sanggup berkata apapun. Dalam keheningan itu, sesuatu di dalam dirinya terasa bergetar, seperti pintu lama yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ia sadar, pertemuannya bukan kebetulan. Tapi ia juga sadar, belum saatnya bertanya lebih jauh. Malam nanti, pikirnya, ia akan memohon pada Allah lebih dalam dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar meminta agar suaminya dikembalikan, tapi agar ia diberi petunjuk apakah yang sedang ia lihat sekarang adalah cinta yang dikembalikan, atau ujian yang baru dimulai. Sejak pertemuan itu, hari-hari Nadia tak pernah lagi berjalan biasa. Setiap kali fajar muncul di ufuk timur, hatinya terasa seperti ditarik menuju arah muara, ke rumah kayu tua tempat pria itu tinggal. Ada sesuatu di sana yang tak bisa dijelaskan, semacam getaran halus yang menuntun langkahnya bahkan tanpa niat sadar. Ia berusaha menolak, mencoba menenangkan diri dengan zikir dan doa, tapi di setiap sujud, wajah pria itu terus muncul di antara bening air matanya. Kabar tentang sosok itu mulai menyebar di desa. Orang-orang menyebutnya Ustaz Rahman, lelaki asing yang datang entah dari mana, namun dengan cepat dihormati karena kebaikannya. Tak pernah terlihat meminta, tapi selalu memberi. Ia menolong nelayan tua memperbaiki perahu, mengajar anak-anak membaca Al-Quran di langgar kecil yang hampir roboh, bahkan membantu menguburkan jenazah tanpa meminta upah. Sikapnya tenang, ucapannya lembut, dan setiap kali ia berbicara tentang Allah, suaranya membuat orang ingin menangis. Nadia mendengar semua itu dari mulut ke mulut. Namun setiap kali nama Ustaz Rahman disebut, dadanya terasa sesak.
Nama itu terdengar asing tapi juga akrab. Rahman, salah satu nama indah milik Allah, yang berarti Maha Pengasih. Ia teringat suaminya, Arif, yang dulu sering berkata bahwa ia ingin menjadi seorang lelaki yang hidupnya membawa kasih, bukan sekadar nama. Kata-kata itu kini kembali menggema di kepalanya, menyatu dengan keanehan yang sejak awal ia rasakan. Suatu sore, Nadia memberanikan diri datang ke musyalah tempat Ustaz Rahman mengajar anak-anak. Dari balik pintu kayu yang terbuka sedikit, ia melihat pemandangan yang membuat napasnya tertahan. Di dalam, pria itu duduk di antara anak-anak, mengajarkan ayat-ayat pendek dengan suara lembut. Wajahnya bersinar di bawah cahaya temaram lampu minyak. Matanya teduh, penuh kasih. Dan ketika salah satu anak kecil salah membaca, ia tidak menegur dengan keras. Ia tersenyum, lalu menepuk pundak anak itu. Bacalah dengan hati. Al-Quran bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk membuat dada tenang. Nadia menggigit bibir. Kalimat itu sama, persis seperti yang pernah diucapkan Arif dulu. Ia hampir menjatuhkan air mata di tempat, tapi menahan diri. Setelah pelajaran selesai dan anak-anak pulang, Nadia menunggu di luar. Pria itu keluar perlahan, membawa tikar dan menutup pintu musyalah. "Assalamualaikum," sapa Nadia dengan suara gemetar. "Waalaikumsalam," jawabnya lembut sambil tersenyum. "Ibu Nadia, bukan? Saya ingat. Terima kasih atas makanan tempo hari." Ia masih ingat namanya. Sekecil itu, tapi bagi Nadia, cukup untuk membuat dadanya bergetar. Mereka berbincang sebentar di bawah pohon kelapa. Ustaz Rahman bercerita bahwa ia tak memiliki keluarga, hanya ingat bahwa dirinya diselamatkan dari laut beberapa tahun lalu oleh seorang nelayan tua yang kini sudah meninggal. Sejak saat itu, ia merasa terpanggil untuk mengabdikan hidupnya pada orang-orang yang kehilangan arah. "Saya tidak tahu siapa saya dulu," katanya tenang. "Tapi saya tahu, saya harus hidup untuk membuat orang lain kembali percaya pada kasih Allah." Kalimat itu menusuk jantung Nadia. Ia ingin berteriak bahwa ia tahu siapa pria ini. Ia ingin berkata bahwa wajah itu, suara itu, bahkan caranya menyebut nama Allah, semuanya milik Arif. Tapi lidahnya keluh. Seolah ada dinding tak kasat mata yang menahan kata-kata di tenggorokannya. Hari-hari berikutnya, Nadia semakin sering memperhatikan dari jauh. Ia melihat bagaimana pria itu berinteraksi dengan penduduk, bagaimana setiap tindakannya seolah dipenuhi rahmat. Ia menyadari, orang-orang mulai berubah semenjak kehadirannya. Lelaki yang dulu suka mabuk di dermaga kini rajin ke musyalah. Anak-anak yang nakal kini mulai belajar mengaji. Seolah kehadirannya membawa kehidupan baru bagi desa yang dulunya tenggelam dalam keputusasaan. Namun di sisi lain, hati Nadia tak pernah benar-benar tenang. Ia berperang dengan dirinya sendiri, antara keyakinan bahwa pria itu suaminya dan rasa takut bahwa ia sedang mempermainkan takdir. Kadang, di tengah malam, ia terbangun dan mendengar angin membawa bisikan yang mirip dengan suara Arif memanggil namanya. Ia akan memejamkan mata, menggenggam sajadah, lalu berbisik, "Ya Allah, jika ini cobaan MU, jangan biarkan aku salah mengenal cinta. Lindungi hatiku agar tetap suci." Suatu hari, setelah sholat Isya, Nadia berjalan melewati pasar yang sepi. Ia melihat Ustaz Rahman sedang menolong seorang pengemis tua yang jatuh pingsan. Ia mengangkat lelaki itu ke pangkuannya, menuntunnya ke tepi jalan, lalu membasuh wajahnya dengan air wudhu. Sinar lampu jalan menyorot wajah Rahman, menampilkan tatapan yang begitu damai, dan untuk sesaat, waktu berhenti bagi Nadia. Itu tatapan yang sama, tatapan yang pernah memandangnya ketika Arif berkata, "Jika suatu hari aku hilang di laut, jangan berhenti berdoa untukku, karena laut bukan pemisah bagi orang yang saling mencintai karena Allah." Tangisnya pecah tanpa suara. Ia menunduk di kegelapan, sementara hatinya berguncang hebat. Ia mulai memahami sesuatu. Mungkin Allah benar-benar telah mengembalikan seseorang kepadanya, tapi tidak dalam bentuk yang sama. Mungkin yang dikembalikan bukan jasad, melainkan ruh, bukan kenangan, melainkan tugas, untuk membimbing, bukan memiliki. Malam itu, di antara desir angin dan aroma asin laut,
Nadia menatap bintang dan berbisik. Jika engkau benar-benar menulis takdir ini, ya Allah, aku terima. Meski aku harus mencintai tanpa nama, mencintai dalam diam yang hanya kau tahu. Ia tak tahu apa yang menunggunya, tapi yang pasti, sejak hari itu, setiap langkahnya menuju rumah tua di Muara bukan lagi karena rasa penasaran, melainkan karena sebuah keyakinan yang tumbuh perlahan, keyakinan bahwa cinta sejati kadang kembali, bukan untuk memiliki, tapi untuk mengembalikan seseorang pada jalan yang lebih tinggi, jalan menuju Allah. Angin sore itu datang membawa dingin yang ganjil, lebih tajam dari biasanya. Laut tampak gelap, seperti menyimpan rahasia yang menunggu saatnya untuk keluar ke permukaan. Nadia duduk di teras rumahnya, menatap gulungan ombak yang berdebur tanpa henti. Semenjak kehadiran Ustaz Rahman di kampung itu, pikirannya tak pernah tenang. Setiap kali ia mencoba melupakan, ada saja tanda yang membuatnya kembali yakin bahwa pria itu adalah Arif, suaminya yang hilang. Namun keyakinan itu juga menyakitkan. Karena jika benar begitu, mengapa ia tak mengenalinya? Mengapa Allah memisahkan mereka dengan jarak yang tak terlihat tapi terasa begitu dalam? Senja mulai turun ketika seseorang mengetuk pintu rumahnya. Seorang nelayan tua berdiri di sana, membawa jaring dan selembar kain basah. Wajahnya letih, namun sorot matanya penuh hormat. Bu Nadia, maaf mengganggu. Ucapnya lirih. Saya menemukan sesuatu di laut, di dekat tempat kapal yang dulu karam. Nadia segera berdiri. Tangannya gemetar ketika nelayan itu membuka kain yang ia bawa. Di dalamnya, ada seutas kalung perak dengan gantungan kecil berbentuk jangkar. Kalung itu berkarat sebagian, tapi Nadia tak perlu berpikir dua kali. Itu milik Arif. Kalung yang ia hadiahkan saat ulang tahun pernikahan mereka. Kalung yang terakhir kali ia lihat menggantung di leher suaminya sebelum ia berangkat melaut 2 tahun lalu. Lututnya lemas. Ia hampir jatuh. Tapi nelayan itu cepat menahan bahunya. Air mata langsung jatuh tanpa bisa ia tahan. Dari mana Bapak menemukannya? Suaranya bergetar. Di antara jaring saya, Bu. Tersangkut saat saya menarik ikan di sekitar karang tempat kapal itu dulu tenggelam. Awalnya saya pikir hanya potongan besi, tapi begitu saya lihat saya tahu ini milik seseorang yang penting. Nadia menggenggam kalung itu, menatapnya seolah benda itu hidup. Air laut yang menempel di permukaannya terasa asin di ujung lidahnya, sama seperti rasa rindu yang sudah menahun. Terima kasih, Pak, ucapnya pelan. Nelayan itu hanya menunduk, lalu pergi meninggalkan Nadia sendirian di ambang pintu, masih memandangi kalung itu dalam diam. Malam itu ia tak bisa tidur. Ia meletakkan kalung itu di atas sajadah dan menatapnya lama. Seolah benda itu berbicara, membawa pesan dari kedalaman laut yang selama ini menyimpan jasad, kenangan, dan doa yang tak pernah berhenti. Ia memejamkan mata, berbisik lirih. Arif, kalau ini tanda darimu, apakah kau ingin aku berhenti menunggu? Atau justru ini caramu berkata bahwa kau tak pernah benar-benar pergi? Dalam diam, air matanya jatuh membasahi sajadah. Ia sujud lama, memohon pada Allah agar diberi kejelasan, karena hatinya sudah terlalu letih menanggung tanya. Ketika ia bangkit dari sujud, kalung itu tampak berkilau samar dalam cahaya lampu. Di saat yang sama, terdengar suara ketukan lembut di jendela. Nadia menoleh cepat. Tak ada siapapun. Hanya angin yang berhembus membawa aroma laut. Tapi entah mengapa, hatinya bergetar hebat. Keesokan paginya, Nadia membawa kalung itu ke rumah kayu tua di Muara. Ia berniat menemuinya, Ustaz Rahman. Hatinya tak lagi mampu menahan keinginan untuk tahu. Langkahnya gemetar tapi pasti. Saat tiba di depan rumah, ia mendapati pria itu sedang duduk di teras, memintal tali jaring sambil melantunkan zikir pelan. Assalamualaikum. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Rahman menoleh, lalu tersenyum hangat. Waalaikumsalam. Ibu Nadia. Pagi-pagi sudah kesini. Ada yang ingin saya tunjukkan. Nadia membuka telapak tangannya. Kalung perak itu berkilau di bawah sinar matahari. Wajah Rahman berubah. Tatapannya kosong beberapa detik, seolah sedang menatap sesuatu yang datang dari masa lalu.
Tangan yang tadi memegang tali kini berhenti bergerak. Kalung itu, katanya lirih. Saya pernah melihatnya. Nadia terperangah. Di mana? Pria itu mengusap keningnya. Matanya menerawang. Saya tidak tahu. Tapi saat saya melihatnya, ada suara seperti seseorang memanggil saya dari jauh, menyebut nama yang tak bisa saya ingat. Dada Nadia terasa sesak. Air matanya hampir pecah. Apakah nama itu? Arif? Tanyanya nyaris berbisik. Tapi Rahman hanya diam. Ia memejamkan mata lama sekali, dan ketika ia membuka kembali, pandangannya basah, namun tatapannya tenang. Saya tidak tahu, katanya. Yang saya tahu, kalung itu membawa perasaan aneh di dada saya, seperti kehilangan yang belum selesai. Nadia menunduk. Kalung itu ia genggam erat. Seolah dengan begitu ia bisa menahan seluruh emosi agar tidak tumpah. Kalung ini dulu milik suami saya. Dia hilang di laut, di tempat yang sama dengan Bapak diselamatkan. Hening panjang menyelimuti mereka. Suara ombak terdengar berat. Angin laut membawa aroma garam yang menusuk. Ustaz Rahman menatap laut lama sekali, lalu berkata, mungkin laut tak selalu mengambil. Kadang ia menyimpan, sampai Allah memerintahkannya untuk mengembalikan. Kata-kata itu menembus hati Nadia seperti pisau. Ia menatap pria di depannya. Cara ia berbicara, cara ia menatap laut, bahkan jeda di antara setiap kalimat. Semua terlalu serupa dengan Arif. Tapi ia tak berani berharap. Ia tahu, harapan yang terlalu tinggi bisa menjadi bentuk lain dari keputusasaan. Saat ia berpamitan, Rahman berkata pelan, Ibu Nadia, teruslah berdoa. Kadang yang kita minta bukan untuk dikembalikan, tapi untuk disembuhkan. Langkah Nadia terhenti. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia hanya bisa mengangguk, lalu berjalan pulang perlahan. Malamnya, Nadia menatap kalung itu di atas meja. Dalam hati ia tahu, laut sedang berbicara lewat benda kecil itu. Tapi yang paling ia rasakan bukan lagi kerinduan, melainkan rasa takut. Takut kalau keajaiban yang ia harapkan benar-benar datang, dan ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Ia berbaring di tikar, memeluk lututnya, dan dalam kegelapan berdoa pelan. Ya Allah, jika Engkau benar-benar hendak mempertemukanku dengannya, tolong kuatkan hatiku untuk menerima apapun yang akan Kau tunjukkan. Jangan biarkan aku memeluk kenangan, jika yang Kau kembalikan bukan masa lalu, melainkan ujian baru. Dan malam itu, laut bergemuruh lebih keras dari biasanya, seolah ikut mengamini doa seorang perempuan yang mencintai dengan seluruh luka dan keyakinan yang ia punya. Pagi itu udara terasa berat. Angin laut yang biasanya membawa kesejukan kini seperti mengandung sesuatu yang menekan dada. Nadia terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab karena semalaman tak berhenti menatap kalung perak itu, tanda dari laut yang datang seperti pesan dari masa lalu. Dalam diam, ia tahu ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang memanggilnya untuk tidak lagi hanya menunggu di tepi pantai, tapi melangkah ke arah kebenaran, meski ia tahu bisa saja itu menghancurkan hatinya. Suara adzan subuh dari masjid kecil di tengah kampung memecah keheningan. Ia duduk lama di tepi tempat tidur. Jantungnya berdegup keras. Lalu tanpa pikir panjang, ia bangkit, berwudu, dan memutuskan untuk sholat di masjid. Bukan di rumah seperti biasanya. Entah dorongan dari mana, tapi hatinya seperti diarahkan. Di setiap gerakannya, ada rasa canggung dan rindu yang bersatu. Ketika ia sampai di halaman masjid, langit masih gelap kebiruan. Hanya ada beberapa orang yang sudah datang lebih dulu. Di barisan depan, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, Ustaz Rahman. Ia sedang duduk di pojok, membaca tasbih perlahan. Tubuhnya tampak letih tapi wajahnya tenang. Setiap kali bibirnya menyebut nama Allah, hati Nadia bergetar tanpa sebab. Ia mengambil tempat di barisan perempuan, namun pandangannya sesekali mencuri ke arah pria itu. Setiap gerakannya begitu familiar. Cara ia mengangkat tangan saat takbir, cara ia menundukkan kepala saat sujud. Semua seperti Arif. Bahkan irama napasnya pun sama. Air mata Nadia menetes tanpa ia sadari di tengah bacaan imam. Ia berusaha menahannya,
tapi tak mampu. Setiap kata dalam doa itu seolah menyingkap luka lama yang ia bungkus rapi selama 2 tahun. Usai sholat, Ustaz Rahman berdiri dan naik ke mimbar kecil di sisi depan. Ternyata hari itu ia diminta memberi khutbah singkat. Suaranya bergema lembut di dalam masjid yang sederhana, namun kata-katanya menusuk hingga ke dasar hati. Kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kadang Allah mengambil sesuatu bukan untuk menghukum, tapi agar hati kita kembali belajar bergantung padanya. Jangan bertanya mengapa aku diuji, tapi tanyakan untuk apa aku diuji. Setiap kalimat terasa seperti anak panah yang menembus dada Nadia. Ia teringat malam-malam panjang saat ia berteriak dalam doa, memohon agar Allah mengembalikan Arif. Dan kini, di depan matanya, ada lelaki yang mengucapkan kata-kata suaminya dulu dengan jeda, nada, dan kelembutan yang sama. Rasanya seperti mendengar suara dari masa lalu yang hidup kembali. Suasana masjid hening. Hanya suara ombak dari kejauhan yang menjadi latar. Ustaz Rahman menunduk sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Ada yang hilang di laut, tapi tak pernah tenggelam. Ia hidup di doa seseorang yang tak berhenti memanggil namanya. Dan jika Allah mengizinkan, doa itu akan menemukan jalannya, meski dalam bentuk yang berbeda. Nadia menutup mulutnya. Nafasnya tercekat. Kalimat itu, persis seperti yang ia dengar dalam mimpi beberapa malam lalu, ketika Arif datang dalam bayangan laut dan berkata hal serupa. Tubuhnya gemetar. Ia tak tahan lagi. Begitu khutbah selesai, ia segera berdiri, melangkah ke arah mimbar. Ustaz. Suaranya pelan, bergetar. Semua mata menoleh. Tapi Nadia tak peduli. Air matanya sudah jatuh deras. Apakah kau mengenalku? Rahman memandangnya lama. Wajahnya tampak bingung, tapi di balik kebingungan itu ada sesuatu yang bergetar di matanya. Seperti seseorang yang sedang berjuang mengingat sesuatu yang sangat jauh. Ia menunduk, seolah menahan sesuatu di dadanya. Maaf, Ibu. Ucapnya pelan. Saya tidak tahu. Suara itu hancur di telinga Nadia. Tapi sebelum ia sempat berpaling, Rahman melanjutkan, lebih lembut. Tapi setiap kali saya melihat Ibu, saya merasa seperti sudah pernah kehilangan hal yang sama. Seperti pernah berjanji, tapi lupa kepada siapa. Kalimat itu membuat Nadia lemas. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri, namun air matanya semakin deras. Jamaah mulai meninggalkan masjid satu persatu, tapi keduanya masih berdiri di sana, hanya dipisahkan oleh jarak beberapa langkah dan sejarah yang belum terpecahkan. Rahman kemudian menatap ke arah laut yang terlihat dari celah pintu masjid. Tatapannya dalam, penuh kesedihan yang tak dijelaskan. Kadang laut bukan tempat seseorang hilang, katanya perlahan. Kadang laut adalah tempat seseorang disucikan. Nadia tak tahu harus menjawab apa. Hanya hatinya yang memekik lirih. Ia teringat kembali kalung yang kini tergantung di lehernya. Tanpa sadar, tangannya menyentuhnya. Sementara pria itu juga menatap kalung itu dengan pandangan yang tak bisa dijelaskan. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti di antara mereka. Lalu Rahman berbisik, nyaris tak terdengar. Saya pernah melihat kalung itu, tapi di mana? Ia menatapnya lama, kemudian menutup mata. Entah kenapa, setiap kali saya melihatnya, dada saya sesak, dan ada nama yang ingin keluar dari lidah ini, tapi tertahan. Nadia menatapnya dengan mata basah. Nama itu, Arif, bukan? Rahman menunduk. Air mata jatuh dari matanya untuk pertama kali di depan semua orang. Ia tak mengangguk, tapi juga tak menolak. Hanya diam. Dan diam itu lebih menyakitkan daripada penolakan apapun. Ketika ia membuka mata, pandangannya kosong tapi damai. Jika memang ada nama itu dalam hidup saya dulu, maka biarlah Allah yang menjaganya. Saya tak ingin mengingat masa lalu jika itu bisa menghapus ketenangan yang baru saya temukan. Nadia menahan napas. Di balik kepasrahan itu, ia melihat luka yang sama seperti miliknya, luka yang dibungkus dengan iman. Ia sadar, mungkin pria di depannya benar-benar kehilangan lebih dari yang ia pahami. Malamnya, Nadia duduk lama di tepi pantai, membiarkan ombak membasahi ujung kakinya.
Ia menatap ke arah masjid yang tampak samar di kejauhan. Hatinya hancur, tapi anehnya, di tengah hancur itu, ada rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai mengerti bahwa kadang Allah tidak mengembalikan sesuatu agar kita bisa memeluknya lagi, tapi agar kita bisa belajar melepaskannya dengan cara yang benar. Laut malam itu berkilau di bawah sinar bulan. Dan di antara suara ombak, Nadia merasa mendengar bisikan lembut. Aku tidak hilang, Nat. Aku hanya berubah menjadi doa yang kau kirim setiap malam. Dan kali ini, ia tidak menangis karena sedih. Ia menangis karena mulai memahami bahwa cinta sejati tidak selalu harus diingat, cukup dirasakan, dalam setiap sujud, dalam setiap helaan napas, dan dalam setiap nama Allah yang ia sebut dengan penuh kerinduan. Malam itu, langit di atas laut seolah kehilangan warnanya. Awan tebal menutupi bulan, hanya menyisakan cahaya samar yang bergoyang di permukaan ombak. Di dalam rumahnya yang sederhana, Nadia duduk di lantai dengan mata kosong. Sejak pertemuannya dengan Ustaz Rahman di masjid, hatinya seperti terbelah dua. Ada bagian yang ingin menerima bahwa Arif telah tiada, tapi ada pula sisi yang tak bisa berhenti percaya bahwa pria itu adalah suaminya yang kembali, dengan nama dan takdir yang berbeda. Di hadapannya, kalung perak itu tergeletak di atas sajadah, berkilau redup dalam cahaya lampu minyak. Ia memandanginya lama sekali. Setiap gurat karat, setiap goresan kecil, seolah menyimpan potongan kisah yang belum selesai. Kalau benar itu kamu, Rif, bisiknya pelan. Mengapa kita dipertemukan begini? Mengapa aku harus mengenali hatimu, tapi tidak bisa memelukmu? Angin malam berhembus masuk lewat jendela, menggoyangkan tirai tipis dan membuat lampu minyak bergoyang lembut. Nadia menutup mata, bersandar pada dinding, dan tanpa sadar terlelap dalam kelelahan yang tak lagi bisa ditahan. Lalu datanglah mimpi itu. Ia berdiri di tepi laut, dengan pasir dingin di bawah telapak kaki. Langit di atasnya hitam pekat, tapi laut berkilau dengan cahaya yang tak berasal dari bulan. Di kejauhan, ada sosok berjalan di atas air, perlahan, tegap, dengan langkah yang ia kenali lebih dari siapapun. Arif. Ia memakai pakaian putih, basah oleh ombak, tapi wajahnya bersinar. Ia tersenyum, senyum yang dulu selalu menenangkan. Nadia berlari ke arahnya, memanggil namanya berulang kali. Arif, Arif. Namun setiap kali jarak di antara mereka menyempit, air laut di kakinya menjadi lebih dalam, hingga akhirnya menelan lutut, lalu pinggangnya. Berhenti di situ, Nat. Suara Arif terdengar lembut tapi tegas. Kau tidak boleh menyeberang ke sini. Nadia menangis. Kenapa? Aku sudah menunggu begitu lama. Kalau kau masih hidup, kenapa tak mengenaliku? Dan kalau kau sudah mati, kenapa kau datang kepadaku begini? Arif menatapnya lama. Matanya lembut seperti dulu. Karena aku bukan sepenuhnya hidup, tapi juga belum mati. Aku dihidupkan kembali bukan untuk mencintaimu, tapi untuk menuntunmu. Allah memberiku satu tugas terakhir, menjaga doamu agar tidak hilang dalam ombak. Nadia terisak. Tapi aku hanya ingin kau kembali. Dan aku telah kembali, katanya sambil tersenyum. Hanya saja bukan untuk menjadi milikmu. Aku harus menjadi jalan bagi orang lain, agar mereka mengenal cinta Allah seperti yang pernah kau ajarkan padaku. Angin laut berputar kencang. Ombak tiba-tiba tenang. Arif mengangkat tangannya, dan dari genggamannya, jatuh sebuah benda kecil berkilau, gelang doa dari batu hitam yang dulu selalu ia pakai. Benda itu melayang turun dan jatuh tepat di telapak tangan Nadia. Bangunlah, Nat. Pegang ini, dan kau akan tahu bahwa cinta yang disucikan oleh Allah tak akan pernah hilang. Tiba-tiba laut berguncang hebat, cahaya lenyap, dan Nadia terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi wajahnya, tapi yang membuat tubuhnya gemetar bukan mimpi itu, melainkan kenyataan. Di telapak tangannya, tergenggam erat sebuah gelang doa batu hitam, basah oleh air asin yang belum sempat mengering. Ia terdiam lama, tak percaya pada apa yang dilihatnya. Jari-jarinya gemetar saat menyentuhnya. Gelang itu nyata.
Sama persis seperti milik Arif yang dulu ia lihat terakhir kali sebelum perahu berangkat melaut. Ya Allah, bisiknya dengan suara pecah. Apakah ini tanda MU? Atau aku sudah kehilangan akal? Nadia berlutut di lantai, menatap gelang itu dengan air mata yang jatuh satu persatu. Ia ingin menolak keajaiban itu, tapi hatinya tak bisa. Ada kedamaian yang turun bersamaan dengan tangisnya. Damai yang tidak datang dari jawaban, melainkan dari penyerahan. Pagi menjelang, tapi Nadia tak beranjak dari tempatnya. Ia duduk hingga matahari menembus jendela, membiaskan sinarnya pada gelang yang kini menggantung di tangannya. Setiap kilau hitamnya memantulkan wajahnya yang lelah namun pasrah. Sejak hari itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi datang ke pantai dengan air mata, tapi dengan senyum kecil. Ia tidak lagi menatap laut untuk mencari sosok yang hilang, tapi untuk berbicara dengan Allah dalam diam. Di setiap hembus angin, ia mendengar gema suara Arif, bukan lagi suara yang memanggil, tapi yang menuntun. Namun ada saat-saat tertentu, terutama ketika malam turun tanpa bintang, Nadia masih merasakan dingin di dadanya, seolah seseorang berdiri di balik tirai waktu, memperhatikannya dari jauh. Ia tahu, itu bukan halusinasi. Itu adalah cinta yang telah berubah bentuk. Cinta yang tidak lagi meminta untuk dimiliki, tapi mengajarkan arti dari keikhlasan yang sejati. Setiap malam, ia memegang gelang doa itu sambil berzikir, memohon agar Allah menjaganya dari kesombongan mencintai manusia lebih dari mencintai Sang Pencipta. Dan di antara lirih doanya, selalu ada kalimat yang sama. Jika engkau benar telah mengembalikannya, maka jangan biarkan aku memiliki dia. Biarkan aku cukup mengenal MU lewat kehilanganku. Malam-malam berikutnya, Nadia tidak lagi takut akan mimpi. Ia menanti setiap datangnya tidur dengan tenang, karena di dalam mimpi itu, laut tak lagi menakutkan. Laut berubah menjadi hamparan doa yang bercahaya, tempat ia dan Arif tidak lagi terpisah oleh kehidupan atau kematian, hanya dipisahkan oleh tugas yang harus dijalani. Ia tidak tahu apakah keajaiban ini akan berlanjut atau berhenti sampai di sini. Tapi satu hal yang ia pahami dengan seluruh jiwanya, cinta yang ditanam karena Allah tidak akan pernah mati. Ia hanya berganti rupa, menjadi sesuatu yang lebih tinggi, lebih suci, dan lebih abadi dari sekadar rindu. Dan di tengah kesunyian malam, dengan gelang doa yang masih hangat di genggamannya, Nadia menutup mata, membiarkan air matanya mengalir perlahan, sambil berbisik dalam hati, "Rif, jika kau masih ada di antara langit dan laut, bimbinglah aku agar sampai padanya seutuhnya. Karena hanya di situ kita benar-benar akan dipertemukan kembali." Langit pagi itu berwarna abu pucat, seperti menyembunyikan sesuatu yang belum siap diungkapkan. Hujan turun perlahan, menetes lembut di atap rumah Nadia. Ia duduk di depan jendela, menatap gelang doa hitam yang kini selalu melingkar di pergelangan tangannya. Sejak malam itu, ia tahu hidupnya tak lagi sama. Mimpi yang begitu nyata, dan benda yang ia temukan setelah terbangun, mengubah segala keyakinannya tentang batas antara dunia dan akhirat. Namun di balik kedamaian yang kini mulai tumbuh, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Siapakah sebenarnya Ustaz Rahman? Dan mengapa setiap kata yang keluar dari lisannya seolah berasal dari hati yang pernah ia kenal begitu dalam? Hari itu, Nadia memutuskan untuk menemuinya lagi. Tapi kali ini bukan karena rindu, melainkan karena sebuah keyakinan yang menuntut penjelasan. Ia membawa gelang doa itu, membungkusnya dengan kain putih kecil. Dalam hatinya, ia berkata, "Jika memang Allah menghendaki kebenaran ini terbuka, biarlah hari ini menjadi saksi." Langkahnya terasa berat saat menuju rumah tua di tepi muara itu. Angin laut menghempas lembut rambutnya yang terurai di bawah kerudung. Di sepanjang jalan, kenangan 2 tahun lalu datang silih berganti. Malam ketika kabar kapal tenggelam, hari-hari menunggu di pantai, hingga saat pertama kali ia melihat pria berpakaian lusuh itu di pasar. Semua terasa seperti potongan kisah yang perlahan disatukan oleh tangan tak terlihat. Ketika sampai di depan rumah, pintu kayu itu terbuka sedikit. Suara zikir lembut terdengar dari dalam, mengalun lirih namun dalam. Ia mengenali iramanya, suara yang sama yang dulu selalu menemaninya setiap malam sebelum tidur. Subhanallah.
Alhamdulillah, la ilaha illallah. Nadia menahan napas. Ia melangkah perlahan, lalu berdiri di depan pintu. Ketika Rahman menoleh, senyum lembut terbit di wajahnya. Namun matanya tampak lelah, seperti menyimpan beban yang berat. Ibu Nadia, sapanya pelan. Datang di tengah hujan begini, apa tidak dingin? Nadia tersenyum tipis, lalu menunduk. Ada yang ingin saya bicarakan, Ustaz. Sesuatu yang mungkin tidak mudah. Ia mengeluarkan gelang doa hitam itu dari bungkusan kain. Ustaz Rahman menatapnya lama. Tatapannya berubah, seolah sesuatu di dalam dirinya sedang bergerak. Ia mengambil gelang itu dengan tangan bergetar, lalu memegangnya erat di dada. Seketika napasnya terhenti sebentar. Matanya memejam. Aku pernah memiliki ini, ucapnya pelan. Nadia menatapnya penuh air mata. Itu gelang milik suamiku. Namanya Arif. Ia hilang di laut 2 tahun lalu, di tempat yang sama di mana Bapak ditemukan. Ustaz Rahman membuka mata, menatapnya dengan wajah yang penuh kebingungan dan rasa sakit. Arif? Gumamnya pelan, seperti mencicipi nama yang sudah lama ia lupakan. Tangannya bergetar makin hebat. Nama itu terdengar sangat dekat. Ia duduk pelan di lantai, kedua tangannya memegang kepala. Aku selalu bermimpi tentang laut, tentang seseorang yang memanggilku dari kejauhan. Tapi aku tak pernah bisa menjawab. Suara Rahman bergetar, nyaris tak terdengar. Aku ingat perahu ombak, dan tangan seseorang yang menenggelamkan jaring. Setelah itu hanya cahaya. Air mata Nadia mengalir deras. Ia berlutut di depannya, tak kuasa menahan diri lagi. Bapak tidak perlu memaksakan ingatan itu. Mungkin sebagian masa lalu memang harus tertinggal di laut. Tapi izinkan aku mengatakan ini, setiap kali aku melihat Bapak, aku seperti melihat cinta yang dulu tidak sempat berpamitan. Rahman menatapnya lama, kemudian tersenyum. Tapi senyum itu bukan lagi milik seorang asing. Ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang sangat familiar, sesuatu yang membuat Nadia nyaris menjerit. Cinta, katanya lirih. Kata itu dulu pernah kubawa dalam doa. Tapi kini, aku hanya tahu satu cinta yang tidak akan hilang. Cinta yang menuntun manusia untuk kembali pada Allah. Ia kemudian menatap gelang itu lagi. Dan kali ini air matanya menetes pelan ke permukaannya. Aku tidak tahu siapa aku dulu. Tapi jika benar aku adalah orang yang kau rindukan, maka izinkan aku berkata bahwa semua ini bukan kebetulan. Allah menghidupkanku kembali bukan agar aku kembali mencintaimu, tapi agar aku bisa menuntunmu menuju Dia yang lebih layak kau cintai daripada diriku. Kata-kata itu membuat Nadia tak mampu menahan tangisnya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Suaranya pecah dalam isak. Aku tidak tahu bagaimana harus berhenti mencintaimu. Rahman mengangkat tangannya perlahan, menyentuh pundaknya dengan lembut. Jangan berhenti. Tapi ubahlah arah cintamu. Jadikan cinta itu bukan lagi untukku, melainkan untuk Allah. Karena hanya cinta seperti itu yang tak akan kau tangisi lagi di akhir nanti. Hujan di luar mulai reda. Udara berubah dingin, namun dalam keheningan itu, ada kedamaian yang aneh. Damai yang tidak datang dari pertemuan, tapi dari penerimaan. Beberapa saat kemudian, Rahman berdiri dan melangkah ke tepi jendela. Tatapannya mengarah ke laut, tempat ombak berkejaran dalam warna keperakan. Aku merasa waktuku tak lama, katanya pelan. Setiap malam, laut memanggilku lagi. Tapi kali ini, bukan untuk menenggelamkan, melainkan untuk mengembalikan sesuatu yang belum selesai. Nadia berdiri di belakangnya, menatap punggung itu dengan dada bergetar. Ada keheningan panjang sebelum ia berkata dengan suara hampir berbisik. Kalau laut memang hendak memanggilmu kembali, maka aku tidak akan melarang. Aku hanya mohon satu hal, biarkan aku mengenangmu bukan sebagai kehilangan, tapi sebagai doa yang membuatku mengenal Allah lebih dekat. Rahman menoleh perlahan, matanya berkilat di bawah cahaya senja. Maka kau sudah menemuiku dengan cara yang benar, ujarnya lembut. Sebab tujuan dari semua pertemuan adalah agar dua jiwa saling menuntun menuju sang pemilik. Nadia tersenyum di tengah air mata.
Ia tidak tahu apakah ini perpisahan atau justru awal dari sesuatu yang lebih suci. Yang ia tahu, hatinya tak lagi menolak takdir. Ia telah melihat rahasia yang selama ini disembunyikan oleh laut, bahwa cinta yang sejati tidak mati bersama waktu, tapi berubah menjadi jalan pulang bagi dua hati yang telah ditempa kehilangan. Malam turun dengan perlahan, membawa ketenangan yang menutup luka-luka lama. Di antara suara ombak yang tenang, Nadia berbisik dalam hati. Jika memang engkau meminjamkan dia hanya untuk sementara, ya Allah, maka aku relakan. Karena kini aku mengerti, tidak ada yang benar-benar hilang jika sesuatu itu kembali kepada MU. Dan di detik itu juga, ia merasa seolah laut berhenti berombak. Seolah seluruh alam ikut menyimak keheningan dua jiwa yang akhirnya memahami bahwa setiap kehilangan hanyalah bentuk lain dari cinta yang dikembalikan. Fajar hari itu datang perlahan, seolah enggan menyentuh bumi. Kabut tipis menggantung di atas air laut, membuat horizon terlihat samar seperti batas antara dunia nyata dan dunia yang tak terjangkau. Di tepi pantai, Nadia berdiri sendirian dengan kaki menapak pasir basah. Sudah 3 hari sejak terakhir ia melihat Ustaz Rahman. Setelah percakapan mereka di rumah tua itu, pria tersebut tak pernah muncul lagi di musyalah, tak terlihat pula di pasar atau di jalan. Seakan laut benar-benar telah memanggilnya pulang, seperti yang ia katakan dengan suara yang tenang namun penuh makna. Hari-hari itu, kampung di tepi pantai terasa sepi meski ramai. Semua orang berbicara tentang kebaikan Rahman, tentang bagaimana ia membantu banyak orang, tentang caranya menenangkan anak yatim yang kehilangan orang tua, tentang bagaimana tutur katanya membuat siapapun yang mendengarnya merasa lebih dekat pada Allah. Nadia hanya mendengarkan dari jauh, menatap ombak yang memukul karang dan berpikir, mungkin memang begitulah cara cinta sejati meninggalkan jejak, tidak dengan kemegahan, tapi dengan kebaikan yang terus hidup bahkan setelah kehadirannya hilang. Namun pagi itu, sesuatu berbeda. Seorang anak kecil datang berlari ke arah rumahnya. Napasnya terengah. "Bu Nadia!" serunya. "Ustaz Rahman, dia di tepi muara." Darah Nadia seperti berhenti mengalir. Ia berlari tanpa sempat mengenakan alas kaki. Angin laut menerpa wajahnya. Pasir menempel di kaki. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya tahu satu hal. Hatinya berdegup dengan rasa yang tak bisa dijelaskan antara cemas dan takdir yang sudah ia duga sejak lama. Ketika sampai di muara, orang-orang sudah berkumpul. Beberapa nelayan berdiri dengan wajah muram. Di tengah kerumunan, tubuh Ustaz Rahman terbaring di atas pasir basah, bajunya robek, dan tangannya masih menggenggam tubuh seorang anak kecil yang tampak pingsan tapi hidup. Nafas Nadia tercekat. Ia mendekat perlahan, lututnya bergetar, hingga akhirnya ia berlutut di sampingnya. "Dia menolong anak itu," ujar salah seorang nelayan dengan suara berat. Perahu bocah itu terbalik. Ombak besar datang tiba-tiba. "Kami berusaha menolong, tapi dia sudah lebih dulu terjun. Dia sempat mendorong anak itu ke perahu kami, tapi dia sendiri tak sempat naik kembali." Nadia memejamkan mata. Air matanya langsung tumpah. Tangan Rahman yang dingin masih menggenggam sesuatu, gelang doa hitam yang dulu ia berikan. Ia menggenggamnya erat, menempelkan di dada Rahman, lalu membisikkan kalimat yang bergetar. "Kau menepati janjimu, kau benar-benar menjaga doa itu sampai akhir." Hening melingkupi pantai. Angin berhenti seolah bumi ikut berduka. Nadia menatap wajah pria itu. Wajah yang kini tenang, tanpa beban, tanpa pertanyaan. Dan di sana, di bawah sinar matahari yang perlahan menembus kabut, ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Garis wajah Rahman perlahan berubah, membentuk raut yang sangat ia kenal. Wajah Arif. Senyum lembutnya yang dulu, sorot matanya yang sama, bahkan bekas luka kecil di dekat pelipis kanan yang dulu ia jahit sendiri saat Arif terluka karena jaring perahu. Nadia menjerit kecil, menutup mulut dengan kedua tangannya. Tapi air mata yang jatuh bukan hanya tangis kehilangan, itu tangis keajaiban, tangis kepastian. "Arif," suaranya bergetar, "kau kembali untuk menepati janjimu, untuk memastikan aku tidak lagi kehilangan arah." Orang-orang di sekitarnya tidak menyadari perubahan halus itu. Bagi mereka, Ustaz Rahman hanyalah lelaki baik yang wafat dalam keadaan mulia.
Tapi bagi Nadia, itu adalah penutup kisah yang hanya bisa ditulis oleh tangan Allah sendiri. Ia menyentuh wajah pria itu perlahan, lalu menunduk dalam-dalam di sisi jenazahnya. Pergilah dengan tenang. Aku sudah belajar melepaskan. Dan aku tahu, ini bukan perpisahan. Ketika jenazah itu dikafani dan dibawa ke pemakaman kecil di tepi laut, langit perlahan cerah. Burung-burung camar berputar di udara, dan ombak memecah lebih lembut dari biasanya, seperti ikut mengantar pulang jiwa yang suci. Nadia berjalan di belakang keranda dengan langkah perlahan. Setiap langkah terasa seperti menapaki lembaran baru dari kehidupannya. Kehidupan tanpa rindu yang menjerat, tapi penuh keyakinan. Setelah pemakaman selesai dan semua orang pergi, Nadia tinggal sendirian di depan pusara itu. Angin laut membelai rambutnya yang terurai dari kerudung, membawa aroma asin yang kini terasa seperti pelukan. Di nisan sederhana itu terukir nama Rahman bin Abdullah. Tidak ada nama Arif di sana. Tapi bagi Nadia, itu tidak penting. Ia tahu dua nama itu hidup dalam satu jiwa yang sama, jiwa yang kini telah kembali kepada Allah. Ia berlutut, meletakkan gelang doa hitam di atas pusara. Aku akan terus berdoa, katanya dengan suara tenang. Bukan lagi agar kau kembali, tapi agar cintaku padamu tetap menjadi jalan untuk mencintai Allah dengan tulus. Matahari mulai tenggelam perlahan, dan laut di depannya berkilau seperti emas cair. Dalam cahaya itu, Nadia merasa melihat sosok Arif berdiri di tengah ombak, tersenyum dan mengangkat tangan seolah berpamitan. Kali ini, tidak ada air mata, hanya senyum yang penuh keikhlasan. Ia berdiri perlahan, menatap langit yang mulai memerah. Dalam hati, ia berbisik, cinta sejati tidak pernah mati. Ia hanya berganti wujud, menjadi amal, menjadi doa, menjadi alasan seseorang untuk terus berjalan menuju MU, ya Allah. Langkahnya meninggalkan pantai dengan damai. Ombak terus bergulung, angin terus berhembus, dan di tempat itu, laut tidak lagi menjadi simbol kehilangan bagi Nadia. Laut kini menjadi saksi, bahwa di antara gelombang dan doa, cinta yang lahir karena Allah akan selalu menemukan jalannya pulang. Dan ketika senja benar-benar tenggelam, cahaya terakhir yang tersisa di cakrawala seolah berbisik lembut. Ia tidak hilang, ia hanya pulang lebih dulu. Dan engkau akan menyusul dengan hati yang sudah sembuh sepenuhnya. Di antara gema ombak yang menyentuh karang, Nadia tersenyum dengan air mata yang jatuh pelan. Kali ini bukan tangis duka, melainkan syukur, karena akhirnya, ia benar-benar memahami makna kehilangan yang disucikan. Sebab kehilangan yang diterima dengan keikhlasan, sejatinya adalah bentuk cinta yang paling sempurna.